wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hai sobat berlian, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita ya. Perkenalkan, nama saya Mareta Putri Andriansah. Saya salah satu siswi SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Pada hari ini saya akan menyampaikan kisah dan teladan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam hidup pada tahun 750 sampai 820 sebelum Masehi. Nabi Yunus alaihissalam tinggal di Ninawa, Mausil, dekat sungai Tigris, Irak. Nama Yunus disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dan diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yakni surah Yunus. Ibunya bernama Mata, dari keturunan Bunyamin bin Yakub bin Isa dan bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan ancaman akan azab Allah Subhanahu wa taala bagi kaumnya yang ingkar. Namun, sikap kaumnya tidak berubah dan tetap menyembah berhala yang bernama Istar. Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaumnya yang ditandai dengan awan hitam dan keadaan di sekelilingnya yang menjadi gelap. Kaum Nabi Yunus alaihissalam ketakutan dan menyadari kebenaran Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya bersujud dan bertobat dengan memohon ampun keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima tobat mereka sehingga kaum Ninawa diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam dengan hati yang gundah, dia terus berkelana. Sehingga pada suatu saat, Nabi Yunus alaihissalam berlayar menaiki sebuah perahu. Tetapi ketika di tengah lautan, perahu tersebut bergoyang, diterpa ombak. Pasti di antara kita ada yang berdosa, ujar salah satu penumpang. Perahu tersebut kelebihan muatan. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu seorang di antara mereka harus dibuang ke laut. Mereka sepakat untuk mengundi siapa yang akan dibuang ke laut. Setelah 3 kali pengundian, nama Nabi Yunus alaihissalam yang selalu keluar. Penumpang pun menjadi heran.
kenapa nama Nabi Yunus yang selalu keluar. Maka Nabi Yunus alaihissalam menceritakan kisah dirinya yang pergi meninggalkan kaumnya. Sesuai perjanjian, Nabi Yunus alaihissalam dibuang ke laut dan menyelamatkan penumpang lain. Nabi Yunus alaihissalam menerima hal ini sebagai hukuman atas ketidaksabarannya menghadapi kaum serta lari dari tanggung jawab. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba seekor ikan yang besar menelan Nabi Yunus alaihissalam dan membawa berenang mengarungi ombak samudra dan sampai ke dasar laut. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam selalu berzikir. Ikan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam hingga akhirnya ia terdampar di sebuah pantai yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam bersyukur atas keselamatannya dan bertobat kepada Allah. Kemudian ia kembali kepada kaumnya yang telah beriman dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam di atas adalah kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Semua tugas yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kisah dan keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Semoga yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Serta saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Saya Mareta Putri Andriansyah, izin undur diri. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.